Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syarani dari kelas Akuntansi B 2019, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis guna memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Jumiadi Abdi Winata AK MSI. Terdapat beberapa aspek yang dinilai dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama mengenai ringkasan bisnis, yang kedua aspek organisasi dan manajemen, yang ketiga aspek pemasaran dan pasar, yang keempat aspek manajemen operasi, yang kelima aspek sosial dan ekonomi serta dampak lingkungan, dan yang keenam adalah aspek keuangan. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Terdapat beberapa aspek yang dinilai dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Di antaranya ada mengenai latar belakang pembuatan usaha, kemudian yang kedua ada aspek organisasi dan manajemen, aspek yang ketiga yaitu aspek pemasaran dan pasar, yang keempat aspek manajemen operasi, dan yang kelima aspek sosial, ekonomi serta dampak lingkungan, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Kita memulai aspek yang pertama yaitu mengenai ringkasan bisnis, latar belakang pengembangan usaha. Roti merupakan salah satu hidangan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Itu karena rasanya yang manis, lembut, dan membuat mood menjadi baik dan mengenyangkan bagi yang mengkonsumsinya. Dalam hal ini, usaha yang akan dilakukan adalah usaha makanan dengan menjual roti strudel dengan berbagai isian dan topping yang sangat baik untuk pertumbuhan karena terbuat dari berbagai topping pilihan yang kaya akan protein dan energi. Keunggulan strudel didukung oleh bahan baku utamanya, yaitu kami dapat memilih untuk isiannya maupun toppingnya yang dapat disesuaikan dengan selera pembeli. Variasi strudel sangat banyak. Strudel sendiri bukan makanan khas Indonesia, namun rasanya cukup pas pada orang Indonesia, sehingga makanan ini banyak diminati oleh masyarakat. Roti strudel dapat disajikan dengan berbagai isian seperti isian pisang, apel, stroberi, dan lainnya, serta dapat dimix dengan coklat maupun keju dan bisa juga dengan isian sosis. Jadi, dengan berbagai variasi ini diharapkan dapat menarik minat pembeli. Selain itu, proses pembuatannya juga cukup mudah. Maka dari itu, bisnis roti jenis strudel merupakan usaha yang menjanjikan untuk dijalankan. Nama dan alamat usaha ini yaitu unit usaha ini diberi nama Roti Sweety Strudel dikarenakan bergerak dalam usaha dagang penjualan roti yang homemade dan fresh dengan kualitas yang baik. Nama usaha yaitu Roti Sweety Strudel, jenis usaha yaitu usaha perseorangan, pemilik usaha saya sendiri Nurul Syarani, dan alamat dari usaha ini yaitu Jalan Kuala Bukit Lawang nomor 123 dengan visi menjadikan usaha Roti Sweety Strudel sebagai usaha roti pilihan nomor 1 bagi masyarakat dengan cara mengutamakan kualitas produk namun tetap dengan harga yang terjangkau. Misi yang kami jalankan yaitu menjual strudel dengan berbagai macam varian rasa, kemudian membuat etalase senyaman mungkin dan unik sehingga mampu menarik minat konsumen dan memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Memasuki aspek yang kedua yaitu aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada organisasi yang terdiri dari bagian organisasi yaitu pemilik dengan 2 pekerja yang bertugas sebagai juru masak dan kasir.
Bagan organisasi dibuat agar memudahkan mengenai kepemimpinan organisasi dan dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan divisi masing-masing. Kemudian ada manajemen. Di dalam manajemen usaha dagang roti ini menggunakan 2 orang pekerja. Adapun tugas yang dilakukan karyawan adalah dengan menjaga stand roti dan membersihkan daerah stand serta peralatannya, membuat roti dengan berbagai isian maupun topping, juga melayani pembeli dengan cara mengambilkan strudel ke yang sudah tersedia. Bila ada event, ikut serta membuka stand roti strudel. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab, pemilik sebagai pemilik tunggal usaha bertugas mempromosikan roti strudel melalui media sosial dan orang-orang sekitar melalui perbincangan sehingga mampu mencapai penjualan yang ditargetkan. Kemudian bertugas merinci ulang dan mencocokkan hasil rincian dari kasir dan memenuhi kebutuhan usaha. Selanjutnya, kasir bertugas mengatur masalah keuangan, melayani pembeli, mengawasi juru masak, dan merinci semua hasil penjualan yang sudah didata. Selanjutnya ada juru masak yang bertugas membuat roti strudel, menyiapkan pesanan pelanggan, dan bertanggung jawab atas apa yang berhubungan dengan dapur. Kita memasuki aspek yang ketiga, yaitu aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama ada jenis produk yang dipasarkan. Jenis produk yang saya usulkan adalah roti strudel dengan berbagai varian rasa. Saya terinspirasi dari usaha roti strudel yang sudah ada dan ramai diminati, sehingga saya berniat membuka stand etalase roti strudel di Jalan Kuala Bukit Lawang yang memang ramai. Selain itu, hal yang mendasari didirikannya stand etalase roti strudel adalah ketiadaan bisnis serupa yang dijalankan di daerah Kuala. Ini lebih dari usaha saya adalah memungkinkan untuk melayani pesanan berupa pembukaan stand di acara-acara seperti pernikahan. Selain itu, kami juga melakukan program CSR dengan menyediakan kotak sosial yang berfungsi sebagai pengumpulan dana untuk disumbangkan dari kegiatan sebagai bentuk kepedulian sosial. Selanjutnya ada wilayah daerah pemasaran. Lokasi yang dipilih adalah Jalan Kuala Bukit Lawang nomor 123 karena daerah ini sangat strategis dan belum terdapat usaha bisnis serupa. Penentuan letak usaha ini mempertimbangkan faktor dekatnya lokasi dengan pasar atau konsumen karena di sepanjang Jalan Kuala Bukit Lawang terdapat berbagai tempat les dan sekolah serta pusat perbelanjaan yang ramai. Sehingga banyaknya kegiatan masyarakat yang berlangsung di daerah tersebut dan merupakan area yang ramai dikunjungi. Hal ini merupakan potensi peluang pasar yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Selanjutnya ada potensi permintaan. Perkembangan permintaan akan produk roti strudel akan terus meningkat, mengingat rasanya yang manis, lembut, dan mengenyangkan akan membuat roti strudel digemari oleh masyarakat. Kami melihat potensi pasar ini pada lokasi yang kami pilih, yaitu daerah Kuala Bukit Lawang, karena terdapat berbagai tempat keramaian. Selanjutnya ada penawaran. Usaha bisnis roti memang sudah banyak dan berjamur. Namun usaha roti yang saya dirikan mengusung roti strudel yang belum pernah ada dijual di daerah Kuala Bukit Lawang. Dan banyak orang merintis bisnis ini karena banyaknya permintaan dan relatif mudah untuk dijalankan. Namun saya melihat bahwa belum terdapatnya bisnis roti strudel dengan konsep etalase di daerah yang saya pilih. Selain itu, produk yang saya tawarkan berkualitas dengan supplier ternama, higienis, dan harga yang relatif murah. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Strategi pemasaran berdasarkan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Maka, segmentasi pasar, target market roti strudel secara umum dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, dari usia. Anak-anak usia 5-14 tahun sebanyak 5%, remaja usia 15-18 tahun sebanyak 40%, kemudian dewasa di atas 18 tahun sebanyak 55%. Kemudian status sosial ekonomi dari konsumen yaitu menengah ke bawah, pekerjaannya itu dapat berupa pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lainnya, yang mana daerah tempat
tempat usaha ini adalah perkotaan. Selanjutnya ada targeting. Target market penjualan roti strudel adalah anak-anak, pelajar, dan masyarakat setempat yang berada di sekitar daerah sekolah, serta peserta atau undangan pada suatu acara seperti seminar, pernikahan, ulang tahun, dan lain-lainnya. Kemudian ada positioning. Kami ingin menciptakan image dan citra bisnis roti strudel ini di benak konsumen sebagai produk roti yang mengedepankan cita rasa, higienis, dan terjangkau. Kriteria yang tepat untuk memilih moto produk dan usaha pada umumnya ialah simple, mudah diingat, dan mudah diucapkan, serta mudah dipahami. Maka kami memilih tagline yaitu Strudel Sweetie mewarnai harimu. Selanjutnya, pada aspek pasar ada bauran pemasaran yang terdiri atas produk. Produk yang ditawarkan berupa roti strudel dengan berbagai varian rasa seperti pisang, apel, anggur, stroberi maupun sosis yang dapat dimix dengan keju, coklat maupun mayones dengan berbagai topping seperti keju, choco chip maupun siseres. Varian rasa yang cukup banyak dengan tampilan warna yang menarik akan diminati oleh pembeli. Box yang dipilih untuk menaruh roti berupa box yang kekar dengan tampilan depan yang transparan karena akan menambahkan kenyamanan konsumen dan menarik minat pembeli. Selanjutnya ada harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana saya mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga yang ditetapkan untuk setiap strudel berbeda tergantung isiannya, yang dimulai dengan harga Rp12.000. Harga dibuat relatif murah agar terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, serta tidak memberatkan bagi anak-anak sekolah. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi atau cost plus freezing, yaitu dengan biaya operasional atau produksi yang seminimal mungkin tetapi juga akan dinaikkan seiring dengan mutu produk. Kami memberikan patokan harga yang murah tetapi mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya ada promotion. Promosi dilakukan di berbagai tempat keramaian secara intensif dengan sales promotion, sehingga diharapkan banyak orang yang mengetahui keberadaan usaha dan tertarik untuk membeli produk. Kegiatan promosi tersebut dapat berbentuk iklan media sosial dengan pembuatan berbagai jenis jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Feed, dan lain-lain. Untuk mengedepankan efisiensi dana, maka biaya promosi tidak dianggarkan. Selain itu, kami menerapkan sistem pesanan event dan pembukaan stand yang dapat dilakukan adalah secara aktif melakukan lobby dengan event organizer ataupun panitia acara, sehingga kami dapat menangkap setiap peluang penjualan yang ada. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan pada suatu usaha untuk membantu wirausaha dalam mengembangkan strategi bisnis agar usaha lebih baik lagi. Adapun analisis SWOT pada usaha roti strudel yaitu sebagai berikut. Adapun kelebihan dari usaha roti strudel ini yaitu yang pertama memiliki banyak varian rasa, yang kedua memiliki harga yang relatif murah sehingga bisa menjangkau semua kalangan di masyarakat, tidak terlalu mahal bagi kalangan menengah ke bawah dan tidak terlalu murah bagi kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan menyehatkan. Kemudian yang keempat, pengemasan barang yang rapi sehingga menambah sisi elegan bagi pembeli, terutama pembeli yang akan meneruskan kue tersebut sebagai bingkisan kepada orang lain. Dan yang terakhir, kelebihan dari usaha ini yaitu pemasaran yang gencar, baik itu secara konvensional ataupun secara daring melalui promosi di media sosial.
Selanjutnya, adapun kelemahan dari usaha roti ini yaitu roti memiliki kadaluarsa yang cepat sehingga tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun alami, pembeli terkadang memilih kue yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, variasi roti yang ditawarkan mudah dibuat sehingga banyak sekali pesaing di tengah lingkungan. Selain itu, orang-orang cenderung memilih untuk membuat sendiri daripada membeli. Dan kelemahan yang ketiga yaitu kehabisan stok seringkali membuat pembeli kecewa sehingga membatalkan pesanan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang berujung pada keterbatasan produk harian ataupun bahan baku yang diperoleh. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari usaha roti ini yaitu yang pertama, lokasi usaha strategis. Yang kedua, belum ada usaha serupa di daerah tersebut. Yang ketiga, banyak disukai oleh segala usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Kemudian mengusung sistem pesanan, yaitu acara arisan keluarga yang rutin diadakan di lingkungan sekitar menjadikan pesanan kue selalu ada setiap minggunya sehingga ada potensi memperluas pemasaran. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, ancaman dalam usaha roti ini yaitu sejumlah produk roti lain dipasarkan dengan menggunakan pengawet, jadi pembeli memilih produk yang tahan lama. Kemudian yang kedua, beberapa penjual menggunakan sistem delivery sehingga lebih cepat dalam menjangkau pelanggan. Dan yang ketiga, bahan baku mahal. Sering terjadi perubahan harga pada bahan baku buah-buahan. Kemudian yang keempat, ada banyak saingan dengan roti kemasan yang sudah bersertifikat BPOM RI. Baiklah, kita memasuki aspek yang keempat yaitu aspek manajemen operasi. Yang pertama ada deskripsi teknis produksi. Dikarenakan bisnis ini bergerak di bidang usaha dagang, maka saya membutuhkan supplier untuk memasok persediaan produk inti yang akan saya jual kembali, yaitu berupa pastry dan buah-buahan. Supplier yang saya pilih untuk memasok produk pastry, keju, dan coklat adalah grosir. Karena grosir ini memiliki reputasi yang baik akan kualitas atau mutu produk, cita rasa dan pelayanannya, serta telah memiliki brand image yang sudah terbangun di masyarakat umum, namun dengan harga yang terjangkau. Selain itu, supplier untuk buah-buahan lokal saya mengandalkan kenalan tetangga yang memiliki kebun buah-buahan. Dan untuk buah-buahan yang lain, saya mengandalkan toko buah di sekitar usaha saya. Maka sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan bahan, saya akan menghadirkan pilihan rasa seperti coklat, stroberi, pisang, apel, dan lainnya. Sehingga untuk masing-masing rasa saya memesan per kilogram karena saya belum tahu varian apa saja yang paling banyak diminati oleh para pembeli nantinya. Setiap kilogram akan mampu memenuhi pesanan sebanyak 20 roti. Diharapkan penjualan roti seterusnya akan menghabiskan 50 pack setiap harinya. Setelah semua perlengkapan dan peralatan siap, maka etalase dapat segera dibuka. Kemudian pembeli akan datang ke etalase dan memesan strudel sesuai dengan selera. Penjaga stand telah membuat beberapa varian rasa seperti stroberi, sehingga jika ada pembeli, maka penjaga stand tinggal packing roti ke box. Penjaga stand berkewajiban melayani pembeli hingga pembeli selesai melakukan pembayaran. Selanjutnya teknologi. Sarana yang akan saya gunakan untuk menunjang kegiatan usaha saya adalah dengan memanfaatkan oven, cetakan pastry, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarananya, saya menggunakan etalase untuk menjual roti strudel. Kemudian bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha toko roti ini antara lain seperti pastry, keju, coklat, telur, choco chip, misi seres, dan berbagai macam buah segar impor dengan kualitas yang baik dan beberapa buah segar produksi lokal yang berkualitas. Nah, kita memasuki aspek yang kelima yaitu aspek ekonomi sosial serta dampak lingkungan. Yang pertama ada aspek sosial ekonomi. Sweety Strudel sebagai usaha dagang roti yang memang sudah ada usaha roti sebelumnya di kalangan masyarakat. Hanya saja
Di daerah tersebut belum ada yang menjual roti jenis strudel. Untuk itu, usaha ini diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat bahwa dalam keadaan lapar dan bad mood, dengan hadirnya roti strudel yang manis dan lezat dapat mencairkan suasana seketika. Adapun manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar, yaitu dengan berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja. Selain itu, usaha ini juga memberikan keuntungan bagi pemilik toko, sebab bagian luar toko bisa difungsikan dengan baik dan menghasilkan uang. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa merasakan manfaat untuk menghilangkan rasa lapar mereka dengan membeli berbagai varian rasa sesuai dengan keinginan mereka. Dan supplier pun juga merasakan efek dari penjualan roti strudel ini, sebab usaha ini menggunakan pastry yang sudah jadi yang tinggal dijual dengan menambahkan isian dan topping lalu di-oven. Supplier pun langsung mengirimkan pastry dan buah-buahan mereka ke tempat usaha saya, sehingga pengirimnya juga mendapatkan pekerjaan. Kemudian dampak lingkungan. Kedepannya, bila usaha ini jalan, maka akan menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa dalam keadaan panas dan lapar serta ingin yang manis, ini bisa dicari masyarakat adalah roti strudel. Dan jika ingin berkunjung ke tempat kerabat, sanak saudara bisa membawa roti strudel sebagai oleh-oleh. Selain itu, dengan adanya kota amal, usaha ini diharapkan mampu membuka pola pikir masyarakat untuk membantu sesama yang dalam hal ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Selanjutnya, aspek hukum. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini masih tergolong usaha kecil, sehingga izin dari pemerintah tidak perlu dilakukan. Izin yang kami peroleh adalah izin dari pemilik toko setempat untuk membuka stand di depan toko mereka dengan perjanjian pembayaran uang sewa dan pembayaran uang listrik. Baiklah, memasuki aspek yang terakhir, yaitu aspek keuangan yang dimulai dengan sumber dana. Sumber dana dalam pendirian usaha roti ini adalah milik pribadi dari pemilik usaha roti strudel. Selanjutnya ada rencana kebutuhan dana. Rencana kebutuhan dana ini dapat berupa peralatan dan lainnya, yaitu yang dimulai dengan keperluan terhadap oven, yang mana oven ini dibutuhkan sebanyak 2 oven dengan harga Rp1.000.000, kemudian etalase 1 buah dengan harga Rp4.000.000, kursi 5 buah dengan harga Rp500.000, kursi 2 buah dengan harga Rp400.000, loyang 5 buah dengan harga Rp200.000, serba-serbi jualan yang dianggarkan yaitu Rp550.000 dengan total Rp6.650.000. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu ada buah-buahan yang dianggarkan sebanyak Rp700.000, pastry 20 box dengan harga Rp760.000, telur 2 papan sebanyak Rp100.000, box 700 pieces dengan harga Rp700.000, coklat, keju, dan choco chip dengan harga Rp550.000, misi seres dan sosis dengan harga Rp400.000, mayones dan saus seharga Rp400.000 dengan total Rp3.650.000. Kemudian proyeksi pendapatan. Adapun pendapatan yang diperkirakan perharinya yaitu sebesar Rp600.000. Kemudian pendapatan per bulannya jadinya yaitu Rp18 juta dan pendapatan per tahunnya diproyeksikan sebesar Rp216 juta. Adapun pengadaan bahan-bahan diproyeksikan per tahunnya sebesar Rp120.200.000. Adapun gaji karyawan yaitu dari pemilik Rp30 juta per tahun dengan 2 karyawan berjumlah Rp36 juta per tahun. Jadi jumlah karyawan dan pemilik ini sebesar Rp66 juta per tahun. Adapun biaya listrik per tahunnya yaitu Rp1.500.000 dan biaya air sebesar Rp800.000. Kemudian ada proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Adapun laba rugi dari usaha ini
yaitu pendapatan dikurang pengeluaran, yang mana pendapatan diproyeksikan per tahunnya yaitu 216 juta dikurang 188.500.000, maka laba ruginya yaitu 27.500.000 atau laba dari usaha ini. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dari usaha roti strudel, dapat diambil kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis sangat diperlukan dalam memulai sebuah usaha untuk menentukan apakah suatu bisnis layak atau tidak untuk dijalankan dan meminimalisir kerugian pada saat menjalankan usaha. Studi kelayakan bisnis yang dilakukan pada usaha ini menyatakan bahwa usaha roti Sweety Strudel merupakan usaha makanan yang cukup layak untuk dijalankan dengan melihat manfaat, aspek keuangan, pemasaran, dan manajemen yang telah dilakukan dengan berbagai aspek lainnya. Dan diharapkan usaha tersebut berjalan dengan lancar dan prospek serta target usaha dapat tercapai, di mana untuk prospek usaha roti Sweety Strudel kedepannya yaitu mampu bersaing dengan usaha roti lainnya, dapat menjangkau lebih banyak pasar, dan bahkan melakukan perluasan pasar dengan membuka cabang usaha baru. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi kelayakan bisnis usaha roti Sweety Strudel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.